Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa setia Net TV Sulsel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program religi kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Tapari Tausiah Pagi Hari hanya di Net TV Sulsel. Langsung dari Hotel Maksuan, Jalan Taman Makam Pahlawan, tentunya Tapari akan membersamai Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya Radia Zahril dan seperti biasa saya tidak sendiri, kita sudah kedatangan salah seorang ustadz yang ada di Kota Makassar. Beliau ini masih sangat muda ya, Ustadz milenial pemirsa. Daripada penasaran kita langsung saja sapa beliau, kita langsung saja sapa. Beliau bernama Ustadz Rahmat Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih Ustadz. Pagi Ustaz. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, ini beliau ini Ustadz Rahmat ini berusia berapa nih Ustadz? 21 tahun. Wah, masih muda sekali pemirsa, Ustadz milenial. Nah, hari ini di pagi yang cerah, alhamdulillah di program Tapari ya, edisi perdana untuk Ustadz Rahmat. Kira-kira tema yang akan diangkat pada pagi hari ini untuk pemirsa setia Net TV Sulsel ini apa nih? Silahkan. Insya Allah tema yang saya ingin angkat pada pagi yang berbahagia ini yakni 3 golongan manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, saya doakan insyaAllah sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan di pagi yang berbahagia ini melainkan bersama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang tidak pernah bosan memberikan nikmat kepada hambanya. Tetapi kadangkala sebagian hamba ini tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengatakan di dalam Al-Quran, balas nikmat yang aku berikan kepada hambaku. Tetapi apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, sekiranya hambaku ini bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadanya, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum, dan apabila seorang hamba ini kufur, tidak ingin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Sungguhnya azabku sangat pedih kepada orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan. Maka salah satu nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat kesehatan. Sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta yang banyak, pangkat yang tinggi, rumah yang mewah, tetapi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nikmat kesehatan pada diri kita, maka semua akan sia-sia hidup di dunia ini. Oleh karena itu, manfaatkan nikmat kesehatan itu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salawat senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah, perwakilan Allah, utusan Allah, Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abu A'la al-Maududi dalam bukunya yang berjudul The Prophet of Islam menyatakan bahwa he is the only one example. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang lengkap, yang dimana dalam diri Rasulullah terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran sifat Rasul dalam aspek kepemimpinan sangat mementingkan kepentingan rakyatnya dan kepentingan akhlakul karimah. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mengubah akhlak manusia yang dulunya biadab menjadi beradab, benar apa betul? Yang dulunya berseteru menjadi bersatu. Yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan dalam suatu riwayat, sekiranya bukan karena diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan dunia beserta isinya. Maka kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahan dulu Ustadz Rahmat ya. Kita akan jeda dulu. Jangan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Net TV Sulsel hanya di Tapari Tausiah Pagi Hari.
Anda kembali menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari hanya di Net TV Sulsel. Kita kembali ke Ustadz Rahmat. Tapi Ustadz tadi dilanjutkan tausiahnya sudah sejauh mana? Silakan. Masya. Adapun tema yang kita ingin bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti yang saya sebutkan tadi, 3 golongan manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 20, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah, bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim dengan jiwanya, a'zamu darajatan 'indallah. Mereka itulah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan, kata Allah. Hadirin pemirsa Net TV dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Ayat ini mengandung 3 makna, bahwasanya ada 3 golongan manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah tadi. Yang pertama, hadirin, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan beriman bukan hanya mengikrarkan, bukan hanya mengucapkan dengan lisan bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Maka itulah iman yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa, hadirin? Ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita di luar sana, ketika kita bertanya kepadanya, apakah kita percaya bahwa Allah itu ada? Maka pasti dan pasti jawaban mereka, Allah itu ada apabila orang Islam. Tetapi belum tentu yang ia ucapkan sama dengan apa yang ia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka untuk menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengamalkan dengan amal perbuatan, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak keistimewaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an kemuliaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam Quran surah Fussilat ayat 30 sampai 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian istiqamah, meneguhkan apa yang ia ucapkan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu, dan janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, kata Allah. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan masuklah ke dalam syurga yang telah disediakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan makna bahwasanya orang yang beriman, Allah tidak akan muliakan mereka sebelum Allah memanggil kepadanya. Allah muliakan di dunia, terlebih-lebih Allah Subhanahu wa taala akan muliakan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah sendiri yang menjamin orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan disediakan, yakni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutan ayat Allah mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan kamilah yang akan menjadi penjamin-penjaminnya, dan kamilah yang akan menjadi pelindung-pelindungnya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin,
marilah kita senantiasa memperbaiki, memeriksa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, jika kita senantiasa menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, a'dhamu darajatan indallah. Mereka itulah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini semakin menarik Ustadz Rahmat ya. Tentunya kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Tapari bersama Ustadz Rahmat hanya di Net TV Sulsel TV masa kini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari bersama saya Redias Zahril dan tentunya Ustadz Rahmat pada pagi hari ini. Kalau begitu kita lanjutkan lagi tausiahnya pada pagi hari ini. Silahkan dilanjutkan, ini semakin menarik nih Ustadz, silahkan. Hadirin pemirsa Net TV dimanapun Anda berada. Dan yang kedua, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-muhajiru, yakni orang-orang yang berhijrah. Hijrah yang dimaksud adalah mungkin dahulu kita senantiasa berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berhijrah menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, a'dhamu darajatan indallah. Mereka itulah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan segala perkara yang dilarang Allah untuknya. Oleh karena itu, apabila diri kita sudah merasa berhijrah, merasa berpindah tempat menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling terpenting adalah mari kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqomah melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Maka kita lah termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian anak muda di luar sana mereka sudah berhijrah, mengatakan dirinya sudah berhijrah, tetapi apa yang terjadi dalam kehidupannya belum tentu apa yang ia laksanakan. Misalnya di sosial media senantiasa men-share kebaikan-kebaikan, misalnya video dakwah, maka kita belum tentu bisa mengetahui apakah orang tersebut sudah berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu mari kita senantiasa menjaga keistiqomahan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan segala perkara yang dilarang Allah untuk kita. Kemudian kita senantiasa beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Kita harus break dulu lagi Ustadz ya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah pagi hari hanya di Net TV Sulsel